Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat barai semua? Semoga kalian selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Amin. Untuk cerita kali ini saya Dadu Ahmad akan menemani kalian semua. Dan bagi kalian yang belum subscribe channel ini, subscribe dulu dong. Dan untuk cerita kali ini saya akan membawakan sebuah judul Jasad yang terkubur puluhan tahun lamanya. Cerita ini terjadi di tempat tinggal Ane di kota Cilacap tahun 1991. Pada saat itu Ane masih duduk di bangku SD. Cerita ini Ane dapatkan dari seorang saksi yang mengalami langsung. Karena pada saat itu memang cukup heboh berita kejadian ini di lingkungan tempat tinggal Ana. Kejadiannya memang sudah cukup lama terjadi, tapi ingatan aku akan kejadian itu tidak pernah hilang dari ingatan Ana. Ketika itu Ana tinggal bersama orang tua di rumah dinas yang letaknya tepat di samping kantor. Kedua orang tua Ana bekerja di salah satu PT yang ada di Indonesia. Rumah dinas Ana bisa dibilang rumah baru. Kondisinya cukup asri dan nyaman. Beberapa langkah di belakang rumah Ana terdapat rumah dinas kepala kantor. Rumahnya cukup besar dengan arsitektur khas rumah bergaya Belanda di masa lampau. Rumah tersebut dihuni oleh kepala kantor beserta keluarganya, ditambah satu asisten rumah tangga. Rumah tersebut sangat klasik, benar-benar masih terlihat orisinil, tanpa ada perubahan apapun dari bentuk awal rumah itu dibangun. Hanya ditambah pagar besi saja. Kamar mandi dan ruang dapur yang diperlebar, dan di bagian belakang rumah tersebut terdapat halaman luas dan sebuah pohon besar yang sampai sekarang pun Anda tidak pernah tahu apa nama jenis pohon itu. Yang pasti itu pohonnya cukup besar dan daunnya rimbun. Konon rumah tersebut dulunya ditinggal oleh seorang petinggi militer dari Belanda. Entah siapa dan apa pangkatnya masih tanda tanya. Dan di rumah itu beliau tinggal bersama seorang istri dan seorang anak perempuan berusia 7 tahun. Mari kita langsung ke ceritanya. Hari Senin itu, kepala kantor yang bernama Pak Jaya bersama keluarganya akan pergi keluar kota karena ada urusan sekeluarga di Bandung dan katanya akan pergi selama 4 hari. Selama di luar kota, dia minta 2 orang cleaning service kantor untuk mengecat dan memperbaiki beberapa kamar di rumahnya dan sekaligus menjaga rumah tersebut selama Pak Jaya di luar kota. Malam hari pertama, ketika 2 orang cleaning service ini sedang tidur dengan posisinya di dekat dapur dan menghadap langsung ke ruang tamu, sekitar pukul 02.00, salah satu seorang di antara mereka terbangun karena mendengar sesuatu. Ternyata suara itu berasal dari langkah sepatu seseorang. Setengah sadar, dia coba cari dari mana asal suara tersebut. Dan sontak dia kaget. Ternyata di ruang tamu ada seorang berbadan tegap dan tinggi dengan berpakaian militer Belanda mondar-mandir di ruang tamu. Kaget bukan main, lalu cleaning service tersebut mencoba membangunkan temannya. Tapi semua badan terasa kaku, bahkan untuk sekedar teriak pun dirinya tidak sanggup. Sampai tiba-tiba dia terbangun dengan waktu yang sudah pagi. Malam hari kedua, jam menunjukkan pukul 20.00.
Mereka berdua masih asik ngobrol sambil ngopi-ngopi di teras rumah. Tiba-tiba terdengar suara lantunan suara biola yang entah dari mana datangnya. Lalu kedua orang itu mencoba mencari sumber suara biola tersebut. Tapi tidak lama suara tersebut hilang. Karena kebingungan, mereka akhirnya memutuskan untuk masuk ke rumah dan tidur. Jam 11 malam, suara biola itu kembali muncul dan kali ini cukup lantang terdengar. Tanpa pikir panjang, kedua cleaning service itu pun langsung mencari dari mana sumber suara itu muncul. Tidak lama pencarian, ternyata hasil suara biola tersebut dari dalam tembok di belakang dapur yang sudah lama tidak terpakai, yang posisinya tepat di belakang rumah dekat pohon besar itu. Dan pencarian pun mereka putuskan untuk dilanjutkan esok hari. Pagi harinya, kedua cleaning service yang penasaran itu mencoba membongkar tembok di dapur yang lama tak terpakai itu. Dan mereka pun dikagetkan dengan temuan sebuah biola kuno dengan keadaan yang kurang baik dan penuh debu. Aneh dan bikin penasaran. Kenapa bisa ada biola kuno di sana? Dengan penuh tanda tanya yang tak terjawab, mereka pikir nanti saja laporkan ke sang kepala kantor biar bisa dipastikan itu biola siapa. Malam hari ketiga, lagi-lagi jam 11 malam, mereka terbangun karena ada suara yang cukup mengganggu, yaitu samar-samar suara nyanyian dari anak kecil. Masih dalam keadaan setengah sadar, mereka coba menerka suara itu dari mana. Tiba-tiba muncul sosok yang menakutkan dari kamar tidur utama. Dengan ketakutan yang luar biasa, kedua cleaning service ini mencoba lari, tapi kaki mereka merasa sama sekali tidak bisa bergerak. Mulut mereka kaku dan keduanya hanya bisa berdoa. Kemudian mereka tersadar ketika hari sudah menjelang pagi. Lalu beberapa jam kemudian datanglah mobil kepala kantor bersama keluarga yang baru dari keperluan dari Bandung. Kedua cleaning service itu pun kemudian menceritakan pengalaman menyeramkan di rumah itu. Masih dalam posisi tidak percaya, sang kepala kantor mencoba mencari informasi kepada beberapa sepuh di daerah itu. Dan ternyata menurut sepuh yang paham soal rumah itu, memang dikatakan jika dahulunya pada tahun 1930 rumah tersebut dihuni oleh seorang petinggi militer Belanda yang cukup terpandang dan sangat bersahabat dengan kaum pribumi. Dia memiliki satu istri dan seorang anak perempuan bernama Elin. Anak perempuan yang bernama Elin ini memang dikenal sangat suka bermain biola. Kalau ada jamuan dengan perangkat desa dan lain-lain, biasanya Elin suka unjuk kebolehan di depan para tamu itu. Elin adalah anak yang aktif dan mudah bergaul. Dia anak yang sangat supel dan lincah. Lalu sepuh itu pun bercerita jauh mundur ke belakang. Pada tahun 1930-an, pada pukul 20.00, tanpa disangka-sangka terjadi sebuah perampokan oleh beberapa kelompok orang yang menggunakan tutup muka ke rumah petinggi Belanda tersebut. 4 penjaga rumah dibunuh dengan sadis menggunakan celurit dan pedang. Karena mendengar keributan di luar rumah, sang pemilik rumah langsung menyuruh istrinya untuk bersembunyi. Lalu sang istri mengambil Elin dan menyuruh dia bersembunyi di tempat khusus yang sudah disiapkan, yaitu sebuah ruangan khusus bersembunyi di balik tembok tebal di belakang dapur. Setelah Elin dirasa sudah aman, lalu sang istri kembali ke dalam rumah. Tapi ternyata perampok sudah berada di dalam rumah dan suaminya sudah tewas dengan kepala terpisah dari badannya. Dan akhirnya sang istri pun ikut dibunuh perampok tersebut dengan cara yang sangat sadis. Sementara itu, Elin sendirian terkunci di dalam ruang persembunyian yang akhirnya ikut tewas karena kekurangan udara. Jasad Elin baru diketemukan dan dievakuasi 20 tahun kemudian setelah kejadian. Itu pun
secara tidak sengaja ketika proses renovasi ulang rumah tersebut.